berasal dari Allah, sesuai dengan ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bersama-sama. Mari sama-sama kita buka 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 13. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 13. Sudah menemukannya, amin? Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan ayatnya ganjil. Teman-teman semua membacakan ayat yang genap. Dan di ayat yang 13 nanti kita akan membacakannya bersama-sama. Dengan perikop yang telah diberikan oleh Lembaga Indonesia adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagaimana yang telah disebutkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Tidak ada seorang yang mengenal Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah telah di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Sama-sama. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah memerdekakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Amin. Melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya akan memberikan tema yaitu hidup dalam kasih. Dengan tema hidup dalam kasih. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tahu pada saat ini, masa saat ini, atau terlebih khusus buat para pemuda-pemudi, hidup dalam kasih itu udah mulai punah, teman-teman. Sudah mulai tidak ada lagi. Kalau dibandingkan tinggal 2% lagi, teman-teman, dari 10%. Karena kenapa, teman-teman? Karena mereka tidak hidup dalam kasih, tidak mengenal Allah. Jadi pada saat ini, mari sama-sama kita untuk belajar. Kenapa atau apa alasannya kita harus hidup dalam kasih? Yang pertama, teman-teman, karena kasih itu berasal dari Allah. Sesuai dengan ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Bukti ia selalu bahwa Allah itu atau kasih itu berasal dari Allah, yaitu setiap hari Ia selalu memelihara kehidupan kita. Ia selalu menolong setiap kehidupan kita. Setiap langkah kaki kita, Dia selalu ada bagi kehidupan kita. Ketika kita jatuh, Dia yang menumpang kehidupan kita. Terus buktinya apa lagi? Dia selalu memelihara saya dan teman-teman di tempat ini. Dia memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Jadinya ketika kita tahu bahwa kasih itu berasal dari Allah, jadinya saya ajak kita semua teman-teman untuk saling mengasihi atau hidup dalam kasih. Dan yang kedua, mengapa kita harus hidup dalam kasih? Yang kedua adalah karena orang yang mengasihi, dia pasti mengenal Allah. Sesuai dengan ayatnya yang ke-7, masih yang ke-7b. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan pada saat ini, saya mau bertanya, kita hidup dalam kasih atau enggak sih? Pasti, amin? Amin. Ketika kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita tahu dan kita telah mengenal Tuhan itu secara pribadi, maka hidup dalam kasih itu akan timbul dalam setiap kehidupan kita.
Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah mengenal Tuhan, percaya seutuhnya dengan Tuhan, pasti kita berjalan dengan kasih, melakukan sesuatu dengan kasih. Jadi saya ajak kita semua teman-teman, mari hidup dalam kasih. Saya percaya di tempat ini tidak ada yang belum mengenal Tuhan. Karena setiap hari kehidupan kita sering membaca kebenaran firman Tuhan, berdoa, dan melalui itu kita mengenal Tuhan, teman-teman. Dan yang ketiga, mengapa kita harus hidup dalam kasih? Yaitu karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Sesuai dengan ayatnya yang ke-9 sampai ke-11. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukanlah kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Percaya bahwa Tuhan telah mengasihi kehidupan kita, amin. Amin. Dia telah berkorban, teman-teman, buat menebus kita, menggantikan kita. Nah, bagaimana kita untuk membalaskan semuanya itu? Mari, saya ajak kita semua untuk saling mengasihi. Hidup dalam kasih, teman-teman. Sebenarnya hidup dalam kasih itu, kalau secara duniawi susah ya. Karena kenapa? Belum tentu orang yang kita kasihi, dia mengasihi kehidupan kita. Contohnya begini, teman-teman. Saya mengasihi Kak Ica, tetapi di lain sisi Kak Ica sering ceritain saya di belakang saya. Sakit kan? Apa kita sanggup untuk mengasihi itu, teman-teman? Secara duniawi tidak sanggup, teman-teman. Tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan saja yang tidak berdosa, Dia mengasihi kehidupan kita. Dia rela mati loh, teman-teman, bagi kehidupan kita. Apalagi hanya gara-gara masalah sepele seperti ini, hanya menceritakan saya di belakang, belum tentu iya atau bukan yang dia ceritakan, kita nggak mengasihi dia lagi. Jadi maksudnya gini, jangan mengasihi seseorang karena ia mengasihi kita, jangan. Tetapi mengasihi seseorang karena kita percaya kepada Tuhan, mengenal Allah, maka kita harus hidup dalam kasih itu. Jangan bergantung dengan orang lain, jangan. Amin. 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 Jadi teman-teman, kita itu harus hidup dalam kasih. Harus hidup dalam kasih. Karena orang Kristen dikenal dengan kasih. Teman-teman, apa sih keuntungan kehidupan kita ketika kita semua mengasihi? Apa yang kita dapati? Yang kita dapat kalau kita sudah mengasihi, hidup dalam kasih, yang pertama adalah Allah tetap di dalam kita. Sesuai dengan ayat yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah melakukan hidup dalam kasih, kita akan mendapatkan yaitu Allah tetap tinggal dalam kehidupan kita. Allah tetap bersama-sama dengan kita. Di mana saya, saudara, teman-teman berada pada saat ini, atau kemanapun nanti teman-teman diutus. Ketika kita hidup dalam kasih, walaupun kita berada di lingkungan yang mungkin dibilang agak-agak kriminal ya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita tetap ada dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan kita selalu ada dalam kehidupan kita, tidak ada satupun orang yang mau mencelakakan kita. Tidak ada. Karena Tuhan yang selalu ada di kanan kita, di belakang kita, di depan kita. Dia yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Ketika kita jatuh, Dia memberikan kekuatan atas kehidupan kita. Ketika kita mempunyai masalah, persoalan hidup, pasti Tuhan berikan jalan keluar atas kehidupan kita. Amin. Dan saya percaya di tempat ini, teman-teman, ketika kita sudah berada di tempat ini, pasti jalan kita tidak mulus. Pasti banyak liku-liku. Gak mulus, teman-teman. Tetapi karena kita sudah belajar di tempat ini, hidup dalam kasih, pasti Allah itu bersama dengan kita, yang mendorong setiap kehidupan kita. Di lain waktu nanti, mungkin dalam kehidupan kita, Tuhan, saya tidak sanggup lagi untuk melakukan ini. Tetapi karena kita percaya Tuhan ada dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus itu memberikan kekuatan atas kehidupan kita, teman-teman. Amin.
Maka daripada itu teman-teman, saya ajak kita semua untuk hidup dalam kasih. Yang kedua, apa yang kita dapat ketika kita sudah mengasihi atau hidup dalam kasih, yaitu kita mendapat bagian dalam rohnya. Kita mendapat bagian dalam rohnya, sesuai dengan ayatnya yang ke-13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan di dalam kita Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu luar biasa ya, sangat luar biasa. Hidup kita aja cuma hidup dalam kasih, Dia memberikan bagian dalam setiap kehidupan. Apa bagian itu? Rohnya teman-teman. Roh apa yang dimaksud di saat ini teman-teman? Mari sama-sama kita buka 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sudah menemukannya, amin? Mari sama-sama kita membacakannya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3 ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin? Amin. Nah teman-teman, ini yang lebih gimana ya, lebih sangat-sangat wow gitu. Cuman hidup kita dituntut untuk hidup kasih, hidup dalam kasih. Tuhan Yesus memberikan kita roh untuk memberikan kekuatan, bukan roh untuk melemahkan, tetapi roh untuk menguatkan, membangkitkan kita. Jadinya teman-teman, pada saat ini mari sama-sama hidup dalam kasih. Yang pertama tadi, alasan mengapa kita harus hidup dalam kasih, karena kasih itu berasal dari Allah. Dan yang kedua, orang yang mengasihi pasti ia mengenal Allah. Dan yang ketiga, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita sudah hidup dalam kasih, apa yang kita dapatkan? Yang pertama, Allah tetap tinggal di dalam kita. Dan yang kedua, kita mendapat bagian dalam rohnya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari.